Oke, terima kasih. Kami mewakili kelompok 3 akan, menyampaikan atau menjelaskan tentang analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Tapi sebelum kita membahas tentang analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN, terlebih dahulu, kami akan menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar. Nilai dasar yang digarisbawahi di sini adalah 7 nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam menjalankan tugas dan jabatannya, yang memiliki akronim berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu nilai yang ketiga yang diharapkan dari pegawai ASN adalah memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem merit. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit yang digunakan dalam pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Adapun tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Lalu, hal-hal apa saja yang diatur pada manajemen PNS? Mari kita simak slide berikut ini. Terdapat 14 hal yang diatur dalam manajemen PNS, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, serta perlindungan. Setelah kita memahami apa itu manajemen PNS, selanjutnya saya akan membahas tentang Smart ASN. Smart ASN disiapkan untuk menjadi pondasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Terdapat 8 karakteristik dari Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Dengan terpenuhinya 8 karakteristik tersebut, maka Smart ASN diharapkan akan menjadi digital talent dan digital leader pada seluruh lini terdepan pelayanan pemerintahan untuk mewujudkan world class government. Setelah kita memahami tentang manajemen ASN dan Smart ASN, saya akan menjelaskan isu terkait hal tersebut yang terdapat pada instansi saya. Di sini terdapat 3 isu yang saya angkat. Isu yang pertama yaitu masih terdapat pegawai yang terlambat dan pulang lebih awal saat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tersebut tidak memegang teguh nilai profesionalisme. Adapun aspek manajemen ASN yang dilanggar terkait dengan nilai kedisiplinan. Selanjutnya, dampak dari munculnya isu tersebut adalah kurang optimalnya pelayanan yang diberikan, serta pekerjaan tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Isu yang kedua, yakni tidak tersedianya bahan ajar mata kuliah analisis kimia pangan yang berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang dosen, kita kurang profesional dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Sehingga, isu tersebut berpengaruh pada aspek
penilaian kinerja dalam manajemen ASN. Adapun dampak dari munculnya isu ini adalah tidak maksimalnya capaian dari mahasiswa, serta pembelajaran menjadi kurang interaktif. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya penggunaan website laboratorium analisis pangan. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kemampuan IT dari SDM yang dimiliki. Tentu saja hal ini akan berdampak pada pelayanan yang diberikan. Hal ini akan terkait dengan salah satu aspek yang terdapat pada manajemen ASN, yaitu terkait penilaian kinerja. Adapun dampak dari isu tersebut adalah publik tidak mengetahui profil laboratorium, dan publik tidak mengetahui layanan pendidikan dan jasa yang disediakan. Setelah kita mengidentifikasi isu-isu yang ada di instansi, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis terhadap isu tersebut. Analisis isu menggunakan metode USG dan diperoleh hasil sebagai berikut. Pada tabel terlihat bahwa belum optimalnya penggunaan website laboratorium analisis pangan memiliki prioritas tertinggi untuk diselesaikan, sehingga kita akan mengangkat isu tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis berikutnya yakni menggunakan diagram fishbone. Isu yang terpilih yaitu belum optimalnya penggunaan website laboratorium analisis pangan. Analisis menggunakan fishbone digunakan untuk mengetahui atau menganalisis akar permasalahan atau penyebab dari isu tersebut. Di sini kita analisis dari sudut pandang material. Pada aspek material terdapat dua hal yang mempengaruhi isu yang kita angkat, yakni kegiatan di laboratorium tidak terdigitalisasi dan informasi layanan belum tersedia secara online. Kemudian, dari aspek metode, di sini diketahui bahwa bentuk pelayanan masih bersifat konvensional. Lalu dari aspek mesin, di sini website yang tersedia belum menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah aspek dari man, yakni kemampuan SDM terkait penggunaan teknologi masih kurang. Keempat aspek ini apabila tidak segera ditangani terkait kegiatan pendidikan dan pelayanan di laboratorium analisis pangan. Oleh sebab itu, gagasan penyelesaian isu yang saya angkat adalah